yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun mereka berada, kematian yang akan menghampirinya, meskipun mereka berada dalam benteng yang sangat kuat. Bahkan kata Nabi, mati ini banyak tanda-tandanya. Ya Allah, makanya kan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sudah sepakat dengan malaikat maut. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai malaikat, kalau kira-kira akan datang kematianku, tolong beri pemberitahuan kepadaku, kirim orang yang memberitahukanku. Kata malaikat maut, siap. Ternyata qadarullah, sekian tahun malaikat Israel tidak datang menghampiri Nabi Ibrahim. Tiba-tiba datang nomor malaikat maut. Assalamualaikum ya Khalilullah. Waalaikumsalam. Ada apa malaikat? Datang ziarah apa cabut nyawa? Kata malaikat maut, saya datang hari ini dua-duanya. Pertama ziarah, kedua mencabut ruhmu wahai Ibrahim. Lah, karena Nabi Ibrahim ndek apa wah kesepakat pira. Lamun rapot ku mati dia datang bebadak dulu, dedek selung-selung pun ni, sida nakit-nakit itu. Apa kata malaikat maut? Iya wahai Ibrahim, tidakkah sudah 3 pemberitahuan dari Allah kepadamu? Saya memang tidak datang, tapi 3 yang Allah kirim kepadamu sebagai pemberitahuan bahwa kamu akan mendekati kematian. Kaget Nabi Ibrahim. Mana itu? Yang pertama, dikala tadiyabdu ala sya'rik. Pertama, putihnya rambut yang ada di badanmu. Oh, ibu, ada rambut? Ada. Ya mau parah najak tiada. Kata Nabi, ma min sya'ratin tabyaddu illa wala qalat li ukhtiha ista'iddi faqad quribal maut. Allah. Kata Nabi ini ngomong. Apa yang terjawab ibu? Allah. Kata Nabi, ma min sya'ratin, tidak ada satu helai rambut yang tumbuh dalam tubuhmu, tabyaddu, dan ketika rambut itu berwarna putih, illa walaha qalat li ukhtiha, kecuali rambut yang berwarna putih itu dia memberitahukan kepada semua anggota badanmu. Dia berkata apa? Ista'iddi faqad quribal maut. Allah. Bersiap-siaplah mati eno wah rapet. Ya ungkat rambut ibu. Bersiaplah, sesungguhnya mati itu sudah dekat. Tiup semet putih, bersiaplah mati itu sudah dekat. Tiup bulu pusat putih, bersiaplah mati itu sudah dekat. Wah, yang ceramah malam itu disambelir, kulit-kulit besemir serap. Besemir. Ampun nelpon Bapak Kadus dan guru, mangkir dia suruh datang malaikat. Angkat tabah lalu pun engkit. Wabik semir selaku niki, si takut dengan ceramah beli itu. Nih apa teman takut, tapi karena memang itu pemberitahuan. Kata Israel, pertama, setiap orang yang memiliki rambut berwarna putih, pemberitahuan dari Allah. Tiang baik, oleh keperhatian bapak, ternyata duit putih dulu. Semet putih, kemudian guris putih doang dia. Ya Allah, ternyata pemberitahuan itu. Yang kedua kata malaikat maut, dikala berkurangnya kondisi keadaan tubuhmu, badan yang semula tegap, wah mulai bungkuk-bungkuk,
Mula dokol hebat, seger makin jauh kayak bertelosor. Walalah mariri katutua. Petanda ibu. Arah hilang sakit jenggu. Hampir semua. Ya Allah. Yang ketiga kata malaikat Israel, tidaklah Allah memberitahukan kepadamu dikala sudah Allah kurangi kelezatan makanan darimu. Wah kurang baik. Mulai tolang koma, tolang botol, tama dua. Maka mati dekari nisep-nisep doang. Oh, ada lagi pemberitahuan. Kalau sudah yang tiga ini datang, lihat pada dirimu Ibrahim. Setelah itu betul Bapak Ibu, Nabi Ibrahim memandang kepada dirinya. Oh, wahwaya. Maka itulah pemberitahuan dari Allah. Yang kedua, wala rahatan fid dunya. Selama kita hidup, tidak akan kita bisa aman hidup di dunia ini. Tidak ada orang yang senang-senang doang hidup di dunia, pasti ada doang nangan kesusah. Betul Ibu? Kira kesusah Ibu? Apa susah? Jadi tidak ada orang yang dalam hidupnya selalu bahagia, pasti ada saat susahnya. Ada saat kita berada pada titik nol, ada saat kita berada pada titik pasrah, dan tidak ada juga orang yang susah-susah doang. Pasti mau doang itu senang. Ya Allah. Nah, yang ketiga, wala salamatan min kalamin nas. Selama orang itu masih hidup, mereka tidak akan bisa selamat leman raos dengar. Dia tidak akan bisa selamat dari caci maki manusia. Siapapun, jangankan kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebegitu ikhlasnya beliau berjuang, sebegitu mulianya hati beliau, sebegitu bersihnya beliau dari dosa. Tapi Rasulullah pun sebagai orang yang tak pernah benar di mata orang-orang kafir. Jangankan Rasul, Allah Subhanahu wa taala ada doang langana pelih Allah taala isita. Betul deh, Bu? Iya. Oi. Betul deh? Ya. Buktinya lama musim panas. Panas. Ini si panas. Hujan baik. Tapi hujan si nenek. Banjir pokoknya dulu. Saya kesalahan Allah. Maka hujan-hujan luntur. Artinya, selama kita masih hidup ini, sebaik apapun kita berbuat, selalu tidak ada kebaikan di mata orang-orang yang tidak senang dengan kita. Makanya Nabi katakan, ridho nas ghayatul la tudrak. Ridhonya manusia itu suatu hal yang mustahil untuk kita dapatkan. Makanya jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena kalau kita terlalu berharap kepada manusia, pasti hati ini dibuat kecewa. Tapi kepada siapa kita berharap? Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Yang kedua, kalau hati itu sudah subur,
hati itu sudah makmur dengan siraman air ketaatan, akan nampak dari pendengaran kita apa? Samaruha al-istima' lil Quran. Maka telinganya akan senang mendengar bacaan Al-Quran, akan senang dikala diberikan nasihat, akan terasa nyaman dikala mereka mendengarkan ilmu-ilmu agama, termasuk lungguh sami pada malam hari niki jamaah. Dikala tenang atir pelungguh datang nuntut ilmu malam ini, maka itu pertanda hati kita disiram oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman ngaji bu, senang pelungguh berjamaah, kadang masih sehat. Ada masih kesempatan lek mudin imam, sila kadang sandi teman lek julun imam tahu tak? Sila, boleh pilih ibu, mudin imam atau julun imam? Bapak? Mudin imam. Mudin imam. Oh, lah boleh pilih ada julun imam, tidak ada. Ada dengan seumur hidup, ya Allah deh, wah baik tajok masjid. Bahkan dia tahu anda mimbar masjid deh. Ya Allah si santap, subhanallah, maka datang jok masjid dulu imam. Berarti wah arak dengan niki, jadi tak sebut tahu nih bu. Niki dan tahadus bin nikmat tiang sendiri kajian badai itu di bagian timur di Siparu. Niki, niki si petang dadat pegawaian. Datang jauh pondok, takut santri bodro, ujung betado macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beabah, pelai santri ini. Bah, preman datang, preman datang. Oh, sida, angge tuan guru. Mereka datang bekerja jauh minggi. Oh, alhamdulillah mana. Ternyata ia tuh ngejujur gitu ya. Ya Allah tuan guru, waktu ceramah malam anu kejeganta membedah balin dengan Masya Allah. lagu wah karing tiang jauh ganti sepeda motor niki. Lagu arak basan peliki ampo tiang takut. Apa katian? Lamun ieu tan pegawaian telik dengan sendik teman mati wajib dia terbalas si Allah Ta'ala berentan pegawaian kita jauh dengan muahkan kesugulan motor ni lakukan dengahan pengajian lo lemang tahu lo iya kok dia mikir masa mana doang pegawaian akhir urung tiang baik motor niki dua. Ambo tiang mentelah de wakaf. Wakaf nu tok ketindo modenu. Harus kebedai dengan jadwal nu. Ya ambo kedakan makin datang kempi. Melihat kutoba tuan guru. Lagu mana? Yang kepen dulu. Oh bagus. Kepeng kadu kempi, kepeng kadu kadu beli peralatan perlengkapan sholat. Oh kaya semeton. Mending tanah nih, jaga kepeng sida kepeng. Pertama begunting, kedua seda tato ni dulu, ketelu apa pemilik doang pokok sudah jadi dengan pacu. Aumi. Aku mana tuan guru, milikku kalau kopi yang putih masih ada. Oh bagus. Lagu me sorban sida beng dia mai. Tentu kemudian beng sorban dan kopi itu. Nabu din beketuan, alhamdulillah. Tuan guru, jenuh itu dapat Jumat. Jenuh apa itu dapat Jumat? Nenek kaji. Aku tiap pada ting. Lamun Sabtu pakai renteng. Nah lamun Ahad jatuh jelucuk. Nah lamun anu jadi
lamun di masjid di Jumat nonton berjumat yang pun lagi Jumat kalau meninggalkan tahu subhanallah maka namanya berjumat pondok di Pak Juru Ibu datang jok pondok tuan guru silat tabaran berjumat ambok tiang jauh berjumat di Masjid Agung Perai pas berjumat di Masjid Agung melilak jamak mau dengan sembahyang Jumat 2 rakaat dengan salam dia taek masak-masak. Ngancem. Udah ketiang tuh tokol mati. Mau selesai apa enggak? Dia salah imam lo tuan guru. Imam dapat salah. Pun parang berjumat 4 rakaat. Nenek kaji melilak anehnya. Mumpas ule tiang ganjil lemari selapu dengan beketuan le tiang saya tuan para murid tiang lalu tapi begitulah tapi syukurnya tiang bagaimana Allah buka hidayah di dalam hatinya alhamdulillah makanya Bapak Ibu kita tidak tahu arah hidayah itu lewat mana. Agak terutama kita juga nih, saya kira ceramahannya dah diuji oleh Allah. Dedek papa nalui doang jamaah pun tercemok. Papa 2, 3, 4 jandara angannya. Di situ kita diuji keikhlasan oleh Allah. Nah ini Bapak Ibu, kadang ikhlas itu sulit. Dan lebih sulit lagi adalah istiqomah dalam iman, istiqomah dalam agama ini sulit. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai hayat kita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal lisanu yang ketiga, lisan kita kalau sudah diterangi, disinari dengan iman, disiram hatinya dengan ketaatan, samaratuhu az-zikru. Buah daripada lisan adalah zikrullah. Sekarang dia nanya, ada enggak kita yang sering zikir tapi masih gelisah? Ada. Hah? Ada doang. Arah ke? Lisannya berzikir, lagu angan pikiran PKH. Lisannya berzikir tapi hatinya mikirin keuangan yang lagi seret. Nah, pertanyaannya, kenapa susah sekali di saat kita mengingat Allah? Yang susah itu hati untuk tertata mengingat Allah juga. Apa sebabnya? Karena hati kita ini belum terkoneksi dengan yang membolak-balikkan hati. Kita zikir mengejar jumlah, kita zikir mengejar target. Bila sedamalannya Tuhan Guru subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi dan petang, insya Allah murah rezeki. Ya doang 100 mereka kejenenek. Selalu dia melihat dengan jumlah dari zikir yang dia ungkapkan. Zikir itu bukan tergantung jumlahnya, tapi mengingat Allah itu tergantung bagaimana hati bisa mensifati kalimat yang kita ungkapkan. Karena kita sekedar menyebut namanya, tapi kita belum kenal yang punya nama. Kita sebut Allah, tapi banyak kita yang mengenal Allah, yang belum mengenal Allah. Mana buktinya? Kalau kita memang betul-betul mengenal Allah, maka dalam sholat pasti kita merasa diawasi oleh Allah. Ibarat kata silat, kalau kita belum sama-sama mengenal, ketemu dimanapun pasti pada cuek. Betul? Nah, kita tidak mau tahu dia siapa, dia mau guru kek, mau pejabat kek, dia teman saling kenal. Tapi setelah kita banyak dikenal, adab kita jaga, ucapan kita jaga, bahkan penampilan pun kita jaga di hadapannya. Tiang lain sendekman luwe kenal tiang di Mataram. Cemoh tiang bebek untuk membeli es bebas. Minum pinggir jalan, oke. Makan pun oke, pinggir jalan, yes.
Bembe di badan tambah makan. Padahal berkai saya. Wih, bahkan tiang doang belanja. Sajulu-julu. Setelah kita dikenal, Allah batasi gerak kita. Makin yang kita bau buka lawang mobil. Assalamualaikum. Urung terbelanja. Artinya, kalau kita sudah dikenal dan kita juga saling mengenal, maka adab mesti berubah, ucapan pasti berubah, penampilan pasti berubah, rasa juga pasti berubah. Begitulah orang yang sudah mengenal Allah. Zikirnya ada rasanya. Kenapa? Dia kenal Allah. Saya lagi berhadapan dengan Allah, bukan manusia. Maka adab menjaga. Makanya Nabi katakan 37 kali kalimat zikir la ilaha illallah, tapi hatimu hadir saat mengucap asma itu, maka itu lebih baik daripada 32.000 kali kau berzikir dengan la ilaha illallah tapi hatimu tidak hadir saat menyebutnya. Makanya kan kita latihan dari situ. Abdul Zikri la ilaha illallah. Caranya bagaimana? La ilaha. Di situ tiadakan semuanya. Makanya zikir ini namanya Nabi Ismail. Nabi itu apa? Meniadakan selain Allah dan sisakan hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha, kau tiadakan gelarmu, tiadakan jabatanmu, tiadakan hartamu, tiadakan semua yang kamu punya. Sisakan di hatimu hanya Allah. Karena semua yang selain Allah, innama siwallah kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada selain Allah ini semuanya pasti binasa, pasti hancur. Wa yabqa, yang kekal hanya satu, siapa? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makanya semua yang bakal hancur, yang pasti hancur, lepas dikala kita berzikir. Sisakan yang kekal, sisakan yang selalu ada, sisakan yang abadi. Allah, Allah, Allah. Baru terasa nikmat. Ibu, toko. Ibu punya toko sekarang. Lamun udah mati, masih si DP. Iya. Yakin penunggu sertifikat tokono masih atas nama sida? Tidak ada itu. Pasti berganti di teman mati doang, wah mulai ribut-ribut. Ibu-ibu punya emas. Kedua itu deh. Yakin sida lah mudah mati tetap sida beda. Jadi mas kawin. Apa yang tidak abadi tinggalkan saat engkau menyebut namanya. Sisakan hanya namanya. Sisakan hanya sifatnya. Hanya dialah yang yabqa. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa maksudnya?
dengan zikir pinggir tidak ada ilaha yang kusembah illa naik ke kepala, Allah itu di hati. Makanya kalau zikir, kalau sholat, kalau ingin berungguh menikmati zikir, menikmati sholat, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrarnya, maka usahakan napasmu di kala ibadah berkisar antara kepala, dada, kepala, dada, kepala, dada. Engkah napas, dedek turun ke perut. Karena kalau napas itu turun ke perut, pasti yang nampak di situ adalah isi perut. Dunia niki apa searah ia doang. Ada pendego. Bahkan sindek datang lamun ke sembahyang niki. Sindek tawah pikiran di luar sembahyang, iya datang waktu sembahyang. Allahu Akbar, waktu takbir hebat. Mulai ruku, mulai berapa pikiran. Tadi, nek ember ku 100. Beton gede. Beli merek aneh. 2 liter. Itu angsul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ketika sujud lelah, minta angsul. Pas ketika tahiyat akhir, genit limpung. Kalau itu, iya tu narahida menghadap salah, auti takut. Narahida mana sebaya? Ada. Mohon maaf, makanya kalau di sini kan tidak ada kaligrafi di tembok. Bagus itu kata ulama, bagus. Kalaupun Anda mau menulis tembok masjid dengan kaligrafi yang lebih tinggi dan kira-kira jangan mengganggu konsentrasi ibadahnya orang. Toleh mudi tak boleh. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak ada sejadah tempat sholat itu yang bergambar polos seperti niki. Yang ada bunga-bunganya tidak ada. Makanya dalam fikih itu lebih afdal kita pakai sorban sejadah yang polos supaya apa? Tidak mengganggu konsentrasi dalam sholat. Sehingga arah dengan kejekan ruku, ia tuh hitung kembang sejadah ya. Iya. Dengan ruku no. Loh, 2, 4. Sakiri 6 angkat lain loh. Ada saja pikiran kita begitu. Namanya hati. Banyak kita yang sekadar kenal namanya tapi belum mengenal yang punya nama. Sehingga pantas, kalau mau punya buahnya kata Syekh Ahmad bin Athaillah, buahnya lisanmu zikir, buahnya hatimu akan nampak di situ. Waliyadani warijlani, 2 tangan dan kakimu, samaratuhuma as-sa'yu bil khairati, maka buahnya adalah bagaimana untuk engkau bisa berjalan menuju tempat kebaikan. Lamun arah geger angan pelungguh datang ngaji, itu pertanda hati kita ini masih bagus. Alhamdulillah. Lamun arah si datang ngaji panas, doang tidak tombong nalehone ya. Oh neraka adahwan. Nauzubillah min. Fa idza jaffal qalbu. Emang ajar ya 10 menit lagi. Fa idza jaffal qalbu, apabila hati seseorang telah kering, lamun negero aten manusia saqatat samaratuhu, maka akan gugurlah buah-buahnya. Jangankan buahnya, daunnya pun berguguran. Mana tandanya? Adalah kata Allah dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ Allah. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ولهم آذان لا
telah menyempurnakan neraka jahanam itu, isinya itu lebih banyak jin dan manusia. Kita manusia apa jin? Manusia. Kedok-kedok ragu. Yo, manusia kita kan? Manusia. Berarti kita masuk dalam ayat ini. Apa sebabnya kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah. Allah. Lemas-lemas. Penyebabnya pertama kata Allah, mereka punya hati, tapi mereka seperti orang yang tak berhati. Dia punya hati, tapi la yafqahun. Hatinya tak ada manfaat. Hatinya selalu mendatangkan mudarat. Nauzubillah. Lamun dengan waseda ate bapak ibu, sebagus-bagus pegawaian dengan, pasti salah doang wasina parah. Betul deh? Oke. Timak bagus gamis kadun deh bu. Lagu dengan si begitan dena teman lesida. Emot doang bibi. Yang ngeridit dia. Ngeridit kena kempi, tapi karena memang itu namanya hasad. Itu namanya dengki. Nauzubillah min. Oh, penyakit hasad ini penyakit yang pertama dalam alam semesta. Itulah penyakitnya iblis. Dia dengki kepada Adam. Dia tak mau mengakui Adam. Justru dia katakan apa? Gara-gara Adam aku dikeluarkan dari surga. Aku lebih baik daripada Adam. Aku dari api, dia dari tanah. Padahal iblis tidak melihat apa yang disebabkan dari hasil tanah itu. Iblis pun makan dari hasil tanah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat sesuatu itu dari zahirnya, selalu nampak kekurangannya. Nauzubillah min. Ini namanya qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati, akan tetapi hati itu tidak bermanfaat baginya, sedikit pun tidak mendatangkan kebaikan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah. Dia diberikan penglihatan oleh Tuhan, namun sedikit pun penglihatannya tak pandai mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain. Justru dengan pandangan matanya semakin mengeraskan hatinya. Makanya kata Imam Ghazali dalam Tanwirul Qulub, Imam Ghazali menyebutkan apa? Pandangan seseorang itu ada dua. Ada ainur ridho, ada ainus sukhti. Ada orang yang memiliki pandangan keredoan, ada yang orang yang memiliki pandangan kesesakan. Mana orang yang memiliki pandangan keredoan adalah seseorang yang memandang segala sesuatu selalu dengan hikmah. Tapi yang sakit si Allah Ta'ala masih dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, baru mereka sakit gigi. Teman-teman kedua setelah. Itu ainur ridho. Dia memandang sesuatu yang memudaratkan dirinya selalu dengan kacamata nikmat dari Allah. Ini orang hebat, ini orang ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa ini. Amin. Amin ya Allah. Meskipun dia tidak dapat, selalu ada rasa syukur. Sedikit dia dapat, ada rasa syukur. Bahkan tak dapat pun sama sekali, ada rasa syukur. Dia berpikir apa? Kesehatan jauh lebih nikmat daripada rezeki. Betul? Ya Allah. Kisah ibu, kisah lagi. Satu kampung niki, satu dusun niki, satu lingkungan niki, selalu mau bansos di wali kota, cuman sida di mau. Kira-kira alhamdulillah atau berumun? Alhamdulillah. Berumun. Lalu dia mereka dengan
Memang ikhlas. Belum ikhlas. Ternyata ikhlas itu memang sulit. Inilah ainul ridho. Segala pemberian Allah itu dia pandang dengan pandangan kasih sayang. Ketika dia diuji oleh Allah dengan penyakit, ya Allah, telah memang sakit ya Allah. Tapi kalau ini memang menggugurkan dosa saya ridho ya Allah. Lihat Nabi Ayub, 14 tahun beliau sakit. Dari kuburnya, dari arah kemaluannya, mohon maaf, keluar ulat. Dari duburnya keluar ulat. Ampun, lamun arah bahasa tidak arah bompang-bompang awak subuh ulat itu. Sehingga pada suatu saat jatuhlah satu ulatnya. Apa kata Nabi Ayub? Diambil ulat itu lagi. Kemudian ditaruh di tempat semula. Ulat, jangan kamu pergi sebelum Allah menentukan waktumu untuk pergi meninggalkan tubuh ini. Selama masih ada rezekimu di sini, jangan kau pergi, tetaplah di sini. Ada apa nih, Bang? Dia pendek keban. Ya Allah, itu ikhlas. Selalu memandang kacamata itu dengan kacamata kebaikan. Contohnya apa? Lebah. Apa bahasa lebah? Kenyeruhan. Kenyeruhan niki enggak doang jadi makanan nih, Bu. Saripati bunga istiqomah doang. Yang murni halal, yang belum disentuh oleh siapapun. Justru ketika dia memakan itu, kalau tidak ada serbuk sari dari lebah, itu bunga tidak bisa menghasilkan buah. Betul? Tidak bisa. Jasanya lebah yang makan saripati bunga hingga menghasilkan buah. Yang dimakan baik, yang dikeluarkan juga baik. Yang keluar apa? Madu. Yang tamah dengan cerita anak lebah akan kontol. Cilok darah. Itu saja yang dia makan. Istiqomah dia. Makan dari sesuatu yang baik, mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan lebah tidak pernah mengganggu manusia. Tapi lebah tak pernah takut kalau diganggu. Dek, apa dulu tuan guru cabat lamun terganggu, jeplak mata sendiri. Itulah lebah. Dia tak pernah mengganggu, tapi tak takut kalau diganggu. Itulah mentalitas seorang Muslim yang sesungguhnya. Ya Allah, yang masuk baik, keluar pun juga baik. Lamun tidak, kamu sholat, sugul, mas. Terus lamun sugul, dah itu tahu beda itu. Apel kamu, cerorot kamu, telepon kamu, sate kamu. Lamun sugul, itu tahu beda. Oh, cerorot nu. Menunjukkan apa? Ternyata kita ini banyak kurangnya. Yang kedua, ada pandangan seseorang itu bahasa Imam Ghazali, ada namanya ainus sukhti. Seseorang yang selalu memandang kepada keburukan orang saja. Nauzubillah. Selalu berjiwa kurang saja. Dapat nikmat pun selalu kurang, apalagi enggak. Ini contohnya apa? Seperti lalat. Susah kita meyakinkan seekor lalat bahwa sampah itu adalah kotor. Susah. Karena memang itu kehidupannya. Dan susah kita akan mau memberikan hidayah kepada seseorang yang memang tertutup mata hatinya. Hidayah itu milik Allah. Itu niki tiang yang hadir pelungguh dan kita semua. Tugas kita sekedar mengajak, sekedar menyampaikan. Urusan dapat hidayah apa tidak, itu urusan Allah. Makanya Rasulullah ditegur oleh Allah dikala Nabi mengajarkan syahadat kepada pamannya menjelang akhir hayatnya. Kata Rasul, paman, qul la ilaha illallah. Paman, ucap la ilaha illallah.
Allah sampai menangis Nabi, sampai 4-5 kali diulangi, tak juga bisa. Kata Allah, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah. Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau takkan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cinta, tapi hidayah itu adalah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kita bersyukur di kala malam niki dan seterusnya kita bisa hadir dalam kajian ilmu dan ibadah, maka pertanda hidayah itu masih ada di hati kita. Alhamdulillah. Yang terakhir Bapak Ibu, yang cerita sedikit satu kisah daripada Profesor Quraisy Shihab. Nah, Profesor Quraisy Shihab, beliau pernah ketemu dalam tafsir Al-Qisbahnya, beliau ceritakan di situ. Beliau pernah ketemu dengan seseorang yang ahli agama dari Rusia. Dan dia, orang Rusia ini hafal Al-Quran 30 juz dengan tafsirnya. Dia hafal 5 bahasa kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dengan bahasa Ibrani dia kuasai. Ini orang Rusia ini. Terus yang kedua, kitab tafsir Ibnu Katsir yang sekian jilid dihafal. Hadis Sahih Bukhari 4 jilid dihafal. Sahih Muslim dihafal. Sampai heran Prof. Quraisy Shihab, disebutkan dalam tafsirnya. Hingga tidak lama orang ini dialog tentang Islam bersama beliau. Ternyata pengetahuannya luar biasa. Semua ayat-ayat posisinya dia hafal. Tiba-tiba tidak sadar jatuhlah pulpennya. Dikala pulpennya terjatuh, dilihat oleh Prof. Quraisy Shihab, ternyata orang ini, bapak ini adalah ada kalung salibnya di sini. Prof. Quraisy Shihab tanya, bapak seorang Kristen? Oh tidak, ini pemberian almarhumah mama saya. Mama saya Kristen. Sebelum dia meninggal, dia kasih saya kalung ini. Ini kalung salib ini saya pakai sebagai bentuk penghormatan saya untuk almarhumah mama saya. Lalu agama Anda apa? Saya tidak Kristen. Saya juga tidak Islam. Saya juga tidak Hindu, Buddha, Konghucu, tidak. Saya ateis. Saya tidak beragama. Saya orang yang menginginkan kebebasan. Kata Prof. Quraisy Shihab, kalau bapak ini masuk Islam dengan keilmuan yang Anda punya, pasti Anda akan diangkat sebagai ulama pada orang Muslim. Kenapa Anda tidak masuk Islam? Jawabannya singkat. Beliau jawab apa? Karena saya belum dapat hidayah. Itu saja. Di sini kita mengambil kesimpulan. Ada orang yang Allah perlihatkan kebaikan padanya, tapi hatinya tidak tergerak untuk mengejar dan melakukan kebaikan. Ini contohnya. Dia tahu kebaikan, dia kenal kebaikan, dia amalkan kebaikan, tapi dia tak mau mengejar sesungguhnya tentang kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Ada karakter manusia seperti ini, tahu itu baik, tapi dia tak mau bergerak untuk melakukan kebaikan. Kemudian menunggu, alhamdulillah, ilmu kurang, ketaatan kurang, iman kurang, dosa banyak, tapi Allah berikan hidayah itu kepada kita. Alhamdulillah. Ini nikmat Allah paling besar, Bapak Ibu. Nikmat berupa hidayah, nikmat berupa Islam, nikmat kita ibadah. Ini hidayah besar dari Allah. Makanya kita syukuri Bapak Ibu kan.
Ada pengajian tetap perlu hadir. Ada berjamaah tetap perlu hadir. Kajian dimanapun, siapapun tuan gurunya hadir, karena kita tidak tahu amal mana amal kita paling ikhlas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa kajian kita ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah titipkan kepada kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin.